dulu keluarga, pokoknya baik tetangga, muka kanan kiri belakang ada orang Toraja, ada orang Kaili, saya masih ingat. Ada ibu di sebelah itu corona. Waktu itu masih stop corona dan saya datang ngobrol-ngobrol karena masih baru tetangga. Saya tanya, sakit apa? Corona, bisa doakan? Oh iya bisa. Nah waktu itu kan tuh bapak hidung dan mulut hilang perasa kan, baru demam-demam itu tuh punya corona. Puji Tuhan waktu itu pergi saya berdoa dan Tuhan sembuhkan itu besok. Tapi saya sudah sampaikan yang secara kontekstual, minimal sudah menyampaikan berita kebenaran tentang berita Injil. Jadi sebenarnya salah satu persekutuan ini adalah untuk memperlengkapi kita. Saya pernah lihat Ibu Yoga sudah melayani orang, Pak Agus, Rizka juga. Bagaimana? Ada perubahan setelah dilayani Kak Lisa? Iya, DP senyum lebih luar biasa. Jadi kadang masih dalam orang Kristen pun itu masih ada sesuatu yang terikat dan butuh dilepaskan, apalagi mereka yang di luar sana. Masih ingat 2 minggu lalu ada bapak, dia dari gereja EFGF sudah berjemaat, tapi kayaknya lagi disantet. Dia kerja di mana? Di Sultan Raja Villa. Nah kerja di situ, dia tiap kali ini kayak buka pacarnya ikut-ikut yang sudah mati. Dia sering mimpi. Dan saya habis pelayanan itu waktu ke Gorontalo, tiba-tiba ada keluarga mereka berjemaat di FGM bilang telepon, ini bapak sering kena guna-guna, kena santet. Dan bilang tiba-tiba sudah sini saya layani video call saja. Nah ini akan Tuhan mau hari-hari ini kita umat-umat orang percaya diperlengkapi. Untuk apa? Untuk membawa mujizat, amin, membawa pelepasan, membawa kesembuhan buat banyak orang. Saya cuma layani biasa, video call, lagi begini tiba-tiba dia rebah sendiri. Sama Bunda Yoga, udah lihat di video saya kasih tunjuk tadi, dia manifest, kayak tiba berteriak apa semua. Dan saya bilang, dalam nama Yesus, mungkin sekitar 2-3 menit dia langsung hilang sadar dan mukanya kayak putih, beda ekspresi. Saya langsung, ada anggur perjamuan tidak? Oh ada. Jadi saya bawa dalam perjamuan supaya istilahnya tubuh dan hidupnya itu milik Kristus sebagai lambang menerima perjamuan. Dan puji Tuhan, saya tanya kemarin pas ketemu, masih kembali lagi enggak? Karena waktu saya kembali ada mereka undang telepon acara, so tidak lagi. Puji Tuhan bahwa bahkan via video call pun orang bisa lakukan pelepasan. Amin. Ini yang akan Tuhan bawa hari-hari ini, kita untuk melakukan apa yang namanya hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sempat juga ada temannya istri sharing-sharing, sudah sempat jatuh dalam ya namanya pergaulan anak muda, begini, dan kami layani. Puji Tuhan sampai dia terlepas. Jadi hari-hari ini kita tidak cuma tinggal diam jadi penonton. Amin. Tuhan memperlengkapi kita, baik Triska, Anugrah, Opa, Pak Yoke dan Bunda Yoke dengan apa yang sudah diajar untuk lebih membawa mengenal Tuhan. Amin. Tuhan bawa kita. Nah malam ini saya akan sharing ayat-ayat bagaimana Tuhan memperlengkapi. Kita buka dalam Lukas 24 ayat yang ke-49. Lukas 24 ayatnya yang ke-49, kita baca sama-sama. Lukas 24 ayat 49, 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi ada diperlengkapi. Ini kata di sini. Jadi orang Kristen waktu itu minta maaf, mereka yang masih murid Yesus belum disebut orang Kristen itu harus diperlengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Ada satu kata di sini diperlengkapi. Jadi ini yang namanya kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi setiap orang percaya. Saya percaya tetap kita butuh bersekutu, datang ke ibadah hari Minggu, tetapi ada juga gereja memperlengkapi orang-orang kudusnya untuk membawa dampak di luar, tidak hanya berhenti di dalam. Jadi orang tidak hanya berhenti di dalam, tetapi Tuhan membawa supaya orang bisa melakukan pelayanan mujizat, melakukan terobosan, penginjilan, bahwa orang kenal Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Dan Tuhan mau bawa kita diperlengkapi. Semua sini sudah diperlengkapi. Jadi bagaimana kita tidak hanya diperlengkapi, tapi membawa kuasa itu. Amin. Kuasa yang dari tempat Maha Tinggi.
untuk kita bawa buat orang lain. Jadi perlengkapi itu supaya ada kuasa Maha Tinggi nyata dalam hidup orang. Jadi banyak orang, oh saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya sudah dibaptis. Nah sekarang ketika engkau sudah jadi murid, engkau sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan, ada enggak kita keluar untuk membawa dampak seperti itu, bisa mengerti, menjadi pembawa pembeda buat orang lain. Jadi penting buat kita untuk terus diperlengkapi. 1 Korintus 16 ayat yang ke-17 kita buka. Satu Korintus 16 ayatnya yang ke-17, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Jadi ada orang-orang yang Paulus utus pada jemaat Korintus untuk apa? Memperlengkapi. Tuhan mau tolong supaya kita apa? Diperlengkapi. Tuhan mau bawa. Jadi persekutuan ini sebenarnya salah satu tujuan adalah untuk memperlengkapi orang percaya. Jadi saya berharap materi-materi awal yang sudah dikasih itu kita tetap pakai di luar. Jadi memang tidak harus sama saya kemana-mana. Saya mau orang melihat kenal Yesus, karena itu sudah jadi bagian hidup pribadi saya, menjadi apa? Menjadi panggilan. Tetapi Tuhan mau baik kita sebagai PNS, bagi kita sebagai tentara, Triska di sini sebagai anak muda, semua kita diperlengkapi untuk membawa kuasa Tuhan kepada orang lain, untuk supaya mereka mengenal Yesus, amin, supaya mereka dibawa betul-betul mengalami Tuhan. Nah ini Opa, satu pergumulan juga, masih ingat datang dulu dengan Pastor Odi, kerinduan sama Pak Agus, Bunda Yoka, akhirnya betul-betul Tuhan bawa untuk mengenal apa Tuhan lewat lahir baru, terima Tuhan Yesus, dan dalam baptisan. Nah, karena itu penting. Hari-hari ini kita terus diperlengkapi, amin. Hari-hari ini kita terus menggunakan firman, doa, puasa, kemudian disiplin dalam kehidupan rohani, itu penting. Saya secara pribadi, kecuali memang badan capek, seminggu ada puasa sampai sore, ada juga cuma setengah hari. Jadi kenapa begitu penting? Karena haus dan lapar untuk melihat tuntunan Roh Kudus. Kemarin di rumah, aduh bosan, padahal lagi sakit kepala, yang bilang ikut istri saya, kalau di rumah cuma mau nonton, ada kerjaan. Tetapi ada 3 orang yang bisa mendengar kabar baik. Ada satu bapak sakit asam urat, saya ngobrol-ngobrol bersahabat. Setelah didoakan, gimana kakinya? Rasa enak, dingin, lega. Berarti saya percaya itu terjadi kesembuhan. Jadi Tuhan mau bawa kita kemanapun. Jadi sama dengan Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Coba kita buka. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-38. Sudah dapat Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Firman Tuhan berkata seperti ini, yaitu bagaimana tentang Yesus Kristus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan apa? Dan buat kuasa, yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi dia berkeliling karena diperlengkapi dengan apa? Kuat kuasa dan Roh Kudus. Berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Jadi semua orang yang ditemui oleh Yesus sembuh. Saya berdoa semua saat kalau saya ketemu orang sakit sembuh. Tapi ada saat juga saya berdoa tidak sembuh. Tapi saya lihat persentase ketika saya ketemu orang mereka mengalami kesembuhan itu meningkat. Jadi penting untuk melihat bagaimana Tuhan memakai kita, amin. Tuhan mengurapi kita. Ibu Yoga mungkin di kantor ada orang sakit mas, sakit batuk. Saya sampai sakit sederhana flu saya pernah doakan dan hilang. Sakit gigi pun. Tapi ada juga ketika belajar berdoa tidak sembuh. Tetapi Tuhan mengurapi kita, amin, untuk menyembuhkan semua orang yang sakit. Ini Yesus lakukan itu. Jadi sebenarnya adalah normal buat orang Kristen, buat orang percaya itu berjalan dalam mujizat, amin. Berjalan dalam pertolongan Tuhan. Untuk melihat kuasa Tuhan. Saya pernah ke Luwuk. Dan waktu itu ada satu hal. Saya tanya, Bapak ada pergumulan inilah.
iya betul, kenapa kamu tahu? Mau didoakan, tapi dia menolak, minta maaf. Saya tidak mau. Tetapi Tuhan bisa jadi apa? Jalan. Semalam saya ketemu ada satu orang, kita naik Maxim lah. Saya cuma bilang begini, Bapak ini punya masalah ya dengan orang tua. Dia bilang, iya betul ada masalah. Ternyata itu benar. Dan itu bisa jadi jalan untuk membawa orang untuk kenal Yesus. Jadi Tuhan mau bawa kita diperlengkapi dengan kuat kuasa supaya orang-orang itu bisa mengenal apa Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada rombongan yang datang ya. Silakan masuk. Masuk, Pak. Silakan masuk. Rombongan besar dari Dewi Ramba. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai, Claudia. Hai, Garin. Claudia. Besti, sudah ketemu. Besti dalam cerita Bunda Gulana. Oke, selamat malam, shalom, kita lanjutkan. Jadi penting untuk terus diperlengkapi. Saya percaya lewat malam ini saya kembali lagi bahwa orang Kristen itu perlu diperlengkapi. Dalam apa? Pelayanan mujizat, pelayanan berbuat baik. Saya bagi kehidupan saya, pernah juga tetangga di depan kami sama-sama Kristen orang Bali. Mereka tidak ada makanan, memang tidak tahu lagi habis uang atau apa. Kami baru beli ikan garam karena saya penyuka ikan garam. Nah, firman Tuhan bilang kan orang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Saya sudah bilang, sudah ambil ikan garam kasih sama tetangga. Mereka di situ ada 8 orang personil. Jadi kita bisa jadi berkat dari hal-hal sederhana. Jadi saya kasih nih, ambil ikan garam 2 bungkus kami beli, mereka ambil. Jadi kita bisa menjadi berkat. Cuma kadang kita punya cara pikir apa ya? Aduh, saya takut mereka beragama begini, saya takut mereka tidak terima, saya tidak takut mereka menolak. Kadang kita sudah takut lebih dulu, betul? Kita sudah duluan minder dulu untuk membawa dampak buat orang lain. Kadang saya juga begitu. Pernah kadang ada titik, orang mau terima enggak? Saya itu dari kurang berani sampai karena samarin pisau. Kalau ditajam terus, kira-kira semakin tajam tidak? Seperti itu. Hidup kita, kalau kita terus diperlengkapi oleh Tuhan, Tuhan akan bawa di titik-titik sampai orang bingung sendiri. Wah, Tuhan itu ajaib ya, Tuhan itu luar biasa. Kadang sampai istri bilang, terlalu berani di bana-bana kayak nekat. Sampai orang ini jadi nekat. Karena apa? Saya ingin melihat orang mengalami Yesus. Ingin orang melihat terbawa perubahan. Ada juga istri sharing, ada satu orang adik, dia itu kayak matanya itu aneh. Dan setelah di sharing sudah pernah jatuh ternyata dengan laki-laki, tapi dia sendiri kayak diikat oleh sesuatu. Saya tanya, kamu kayaknya sudah pernah dikasih makan? Ya sudah, via video call. Tapi saya kaburkan waktu itu, saya share di Facebook supaya saya tanya, langsung terlepas saat itu memang alami muntah-muntah sama seperti tadi. Dia bilang sediakan ember apa semua dan gimana enak, masih sakit lagi tidak. Jadi Tuhan mau bawa hari-hari ini kita normal dengan hal seperti itu. Jadi Tuhan mau bawa supaya kita mengalami hal-hal luar biasa. Jadi jangan cuma saya, kita semua Tuhan mau bawa. Jadi something supranatural, sesuatu yang supranatural itu betul-betul menjadi normal. Coba kita buka dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Sudah dapat? Amin. Dari ayat 3 saja, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kekuatan manusia. Untuk menentang kebenaran Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap juga untuk menghukum setiap kedurhakaan
bila ketaatan kamu telah sempurna. Jadi kita memang hidup di dunia. Perlawanan kita bukan darah dan daging, firman Tuhan bilang, tetapi setiap orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kehancuran manusia. Kenapa orang susah kenal Injil? Karena di kepala itu sudah ada pemahaman agama, betul, sudah ada doktrin-doktrin, ada ketidakpercayaan. Nah, jadi memang kita bukan melawan darah dan daging, kita melawan roh-roh penguasa yang ada di udara. Nah, itu karena itu di Kisah Para Rasul 10 ayat 38, karena Allah mengurapi Yesus Kristus dengan apa? Roh Kudus dan kuat kuasa. Kita melawan mereka untuk mematahkan setiap siasat orang dari kubu-kubu. Jadi Tuhan mau bawa kita ini betul-betul mengalami bagaimana setiap orang itu dipatahkan pikirannya. Amin. Setiap kuasa jahat dipatahkan. Orang yang mengalami sakit, pergumulan, disantet, bahkan sakit-sakit sederhana, sakit kepala, sakit gigi, Tuhan akan bawa. Orang yang tidak mengalami sukacita dalam rumah tangga apapun, Tuhan akan bawa. Bagaimana Karin setelah dilayani Kalisa? Ada perubahan banyak tidak? Bersukacita? Kenapa malu-malu? Jadi Tuhan mau bawa pemulihan demi pemulihan dalam kita. Amin. Karena Tuhan memperlengkapi dan dibilang keangkuhan manusia segala pikiran, supaya dibilang ketaatan kita menjadi sempurna. Kenapa kita perlu diperlengkapi? Supaya ketaatan kita menjadi sempurna, terus diubahkan. Kita buka di dalam 2 Efesus 4 ayat yang ke-12. Galatia Efesus 4 ayat yang ke-12. Efesus 4 ayat 12, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di situ di atas ayat 11 ada tentang 5 jawatan. Jadi kenapa orang-orang kudus butuh diperlengkapi? Karena tujuannya di sini apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus, dan bagi apa? Pekerjaan pelayanan. Jadi apa yang sudah di-sharing tentang materi melayani orang lahir baru, pelepasan, baptisan air, sebenarnya kita orang percaya sudah bisa melakukan. Minimal ketika keluar sana kita menyampaikan berita tentang Yesus. Saya tanya, kira-kira tolong ada ketemu orang baru enggak setiap hari? Dalam pergaulan. Coba kalau misalnya Karin dengan Priska di hutan kota, kira-kira ada orang baru nggak di luar sana kalian ketemu? Pasti. Minimal ada nggak keinginan kita untuk membagi Yesus sama mereka? Amin. Mungkin biar ada uang untuk bayar parkir. Halo, ini uang parkir. Tuhan Yesus mengasihimu, kenal Dia. Atau kita bagi makanan. Kalau saya dengan istri kadang ada waktu kalau ada berkat kasih makan buat orang miskin. Jadi sambil kami bawa makanan atau bawa uang atau bawa sembako, kami kasih tahu Yesus mengasihimu, kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada hal-hal sederhana jadi untuk memperlengkapi pelayanan tubuh Kristus, membangun ini. Jadi mari kita sebagai orang percaya terus diperlengkapi, amin, terus diubahkan oleh Yesus Kristus. Kemudian kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Oke, 2 Timotius 3 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saya tanya, ada yang tak kepunyaan Allah di sini? Siapa yang merasa kepunyaan Allah? Angkat tangan. Yang merasa kepunyaan Allah milik Allah kita semua. Jadi apakah kita masih terus diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik? Saya tanya, ada enggak orang di luar sana selama minggu ini kita bagi makan, sederhana kita bagi senyum, mereka lagi kurang berkat kita bagi. Kami begitu. Kemarin sebenarnya walaupun kalau menurut istri mungkin itu dia pengen cepat, tetapi ada tetangga di depan kami pinjam motor, dan itulah memang kami agak telat karena dia ada buka pelayanan sekolah minggu. Tetapi kalau tidak begitu,
bapak yang di depan kami tidak didoakan dan dia sembuh dari asam urat. Jadi walaupun kami harus rugi, motor kami dipakai, kami harus bayar meksim, tetapi lewat keterlambatan itu Tuhan bisa pakai untuk menjadi sarana membagi Injil buat orang lain. Bisa mengerti? Walaupun dalam tanda kutip kami telat untuk pergi pelayanan sekolah minggu karena istri buka pelayanan sekolah minggu ada di Lalo. Tapi saya bisa membagi buat bapak itu, dia sembuh dari sakit dan membagi tentang Yesus. Amin, bisa mengerti dalam situasi yang kelihatannya membuat kita marah, rasa telah. Kalau saya orangnya santai saja jalannya. Saya mau biar orang memperkenal Yesus. Jadi kita kepunyaan Allah diperlengkapi untuk terus berbuat baik. Walaupun kami harus rugi telat, bisa membantu tetangga kami karena dia polusi, dia ada mobil, nggak bisa mobil lambat. Dia pakai motor kami bisa lebih cepat. Dan ada bapak yang bisa sembuh dari asam urat. Anda bisa mengerti ya, bahkan dalam kondisi yang menurut kita bisa merugikan kita, tapi kita bisa tolong orang. Karena apa? Tuhan menghitung upah ketika kita masuk surga adalah lu banyak bantu tolong orang berapa, lu kenalkan Yesus orang berapa. Kalau kita selamat itu Tuhan kasih surga. Tetapi beda untuk upah kita. Kan hidup Korintus 3 dibilang apa? Ada yang terbuat dari jerami, betul? Ada yang terbuat dari kayu, ada yang dari perak, ada yang 1 Korintus 3 ada yang dari kayu, perak, emas dan permata. Upah yang akan kita terima itulah yang kita lakukan selama di dunia ini. Baik kita sebagai PNS karena Bunda Rosleni dan suami masih dipercayakan. Bapak Agus sudah pensiun toh. Walaupun di tengah masa pensiun sekarang ada enggak kita berdampak. Amin. Terus diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Jadi mari jangan berhenti. Kemudian Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Berapa? Ibrani 13 ayat 20 dan 21. 1, 2, 3. Maka Allah dan damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dibilang adalah Allah damai sejahtera yang oleh dalam perjanjian kekal. Ini bicara kematiannya, perjanjian kasih karunia. Saya itu dia tanya sama siapa? Petrus, apakah kamu mengasihiku? Gembalakanlah domba. Karena Kristus adalah sang gembala, sudah kasih teladan, dan Petrus menggembalakan gereja mula-mula. Dan dibilang yaitu Yesus Tuhan kita memperlengkapi kamu apa dengan apa? Segala yang baik. Tuhan suka kasih nafas sama Ibu Roslyn dan suami, suka kasih pekerjaan, suka kasih rumah, dua-dua suka punya mobil. Saya tanya, apa lagi yang kurang? Ada enggak Tuhan mau kita dengan segala yang baik untuk memperlengkapi pekerjaan pelayanan? Pernah enggak ketika ada berkat bagi tetangga suatu kelebihan, betul? Atau cari orang-orang di pinggir-pinggir tukang bersih-bersih, kasih beras mereka 2-3 kilo dengan minyak kelapa. Karena sekarang minyak kelapa lagi naik. Betul? Ada enggak kurang membagi berkat sama mereka? Tetapi digerakkan oleh Tuhan. Bukan karena itu, bagus nih berbaik. Kalau Tuhan tidak berkati dia seperti itu. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Dunia yang akan makin lama makin sulit. Orang percaya harusnya menjadi garam dan terang. Memang Tuhan akan datang. Yang menahan antikris itu orang percaya. Karena apa? Dibilang jadi garam dan terang dunia. Garam dan terang apa? Garam itu memperlambat pembusukan. Dunia ini memang akan membusuk, tetapi ada garam yang menunda pembusukan. Seharusnya kita sudah diperlengkapi dengan garam untuk melakukan kehendaknya. Yang baik Tuhan sok kasih. Masa sih Tuhan tidak melakukan kehendaknya? Kami sebagai keluarga, walaupun kadang ada di saat harus cuma makan telur, tapi kami ucap syukur, kami sudah banyak menolong orang. 2 Korintus 6 Paulus berkata, kami yang menjadi miskin tapi sudah memperkaya orang yang tak punya apa-apa tapi memiliki segalanya di luar. Karena Paulus berdampak. Hidup kita harus berdampak. Nggak harus jadi kaya dulu. Kaya itu bagi saya adalah tentang memberi dan berbagi.
Kami kayak masih ingat tetangga di sebelah Muslim. Saya rindu untuk berbagi, saya pernah kesaksian. Tiba-tiba teman kami kasih berkat karena mereka Muslim, kami pengen memberkati hadiah. Dikasihlah hadiah kami. Kami bilang, kok selamat Idul Fitri dikasih? Oh, saya bilang, ini iman saya untuk memberkati tetangga. Dikasih gelas, ada dikasih piring. Tuhan bisa pakai seperti itu untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan. Yang berkenan apa? Tuhan pengen jiwa-jiwa. Tuhan kita memberkati orang miskin, kunjungi penjara, janda-janda, duda-duda, fakir miskin, membantu jemaat yang lain berkekurangan, menguatkan mereka yang lemah, menginjil, melepaskan orang dari itu namanya kehendak baik terlalu banyak di Alkitab, terlalu banyak. Saya tidak harus perlu jelaskan, tetapi kehendak Tuhan supaya dibilang, kenapa dibilang oleh Yesus Kristus, karena Yesus yang bekerja dalam kita, dan dibilang bagi Dialah kemuliaan. Kalau kita tidak melakukan kemuliaan, dia tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak akan dimuliakan. Bisa mengerti? Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bisa mengerti? Jadi Tuhan mau terus melakukan kehendaknya. 1 Petrus 5 ayat 10 ayat yang terakhir. Bukan ayat 10 ayat 20 kalau salah. 1 Petrus 5. Oh, ayat 10 bukan ayat 20. 1 Petrus 5 ayat yang ke-20. Ayat 10. Sudah dapat? 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi firman bilang, dan Allah sumber segala kasih karunia. Kasih karunia artinya Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Amin. So ada sebenarnya semua. Kita orang senyum, orang perkataan, orang tangan, orang kaki. Mungkin Karin ada teman di sekolah, ada polmen, pernah tidak berbagi? Ada 5.000 teman yang lagi tidak ada sarapan, kasih sarapan sama dia. Triska, mungkin nanti ke depan, atau ada teman-teman yang lagi sakit hati dengan pacar. Tiba-tiba buat voice note, boleh Jo, move on Jo dari pacar. Tuhan adalah kekasih sejati, bukan pacar Korea yang kekasih sejati. Amin. Karena Tuhan mau membawa kita mengerjakan kehendaknya. Dan dibilang Allah sumber segala kasih karunia yang telah manggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Tadi dibilang di 1 Korintus 13 betul, Ibrani 13 Tuhan mau memakai kita untuk kemuliaan. Nah, kasih karunia diberikan supaya kita dipakai untuk kemuliaan. Dalam apa di sini? Melengkapi. Di saat kita tidak bisa, kasih karunia membuat kita dilengkapi. Kemudian meneguhkan di saat kita takut, tetapi kemampuan kuasa Roh Kudus meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita. Jadi hari-hari ini mari kita terus diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Jadi saya berdoa biar firman Tuhan yang sederhana untuk terus memperlengkapi kita. Mungkin itu sedikit pengajaran dari saya. Kalau ada yang bertanya, saya mati saja. Anugerah, silakan. Ada yang bertanya masalah dalam menginjil atau masalah menolong orang, dipersilakan. Mungkin